Begitu banyak orang percaya menunggu Tuhan Yesus turun di atas awan untuk dibawa ke kerajaan Tuhan sebelum bencana. Namun selama ini, selagi mereka melihat bencana mulai timbul, Tuhan Yesus belum datang di atas awan. Keyakinan banyak orang menjadi goyah. Iya. Sebagian berkata, kedatangan Tuhan adalah urusannya sendiri dan kita hanya perlu menunggu. Yang lain berkata, jika dia tidak datang sebelum bencana, mungkin dia akan datang saat bencana atau setelahnya. Apa yang ditunjukkan dari pernyataan ini? Bukankah mereka menunjukkan iman yang sangat lemah? Iya. Mereka kehilangan iman dan tidak mencari tahu atau menyelidikinya, tetapi hanya menunggu bencana datang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Benar sekali. Sudah bertahun-tahun mereka memandangi langit tetapi masih belum menyambut Tuhan. Apakah itu pendekatan yang benar? Apa yang paling penting untuk menyambut Tuhan? Aku ingat Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada yang dengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku." Dan dinubuatkan di banyak ayat kitab Wahyu. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah mendengarkan yang diucapkan Roh pada gereja-gereja. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kunci menyambut kedatangan Tuhan adalah mencari yang Roh katakan pada gereja-gereja dan mendengarkan suara Tuhan. Benar. Mereka yang mendengar suara Tuhan menyambut Tuhan dan merekalah para gadis bijaksana. Iya. Iya. Inilah praktik terpenting untuk menyambut Tuhan. Iya. Sebelumnya, aku tidak mengerti kebenaran ini. Justru ikut gagasan dan imajinasiku hanya memandangi langit. Saat ku dengar seseorang bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali dan mengungkap banyak kebenaran, aku tidak mencari atau menyelidikinya, dan aku hampir melewatkan kesempatan menyambut Tuhan dan diangkat. Saudara, bisa ceritakan tentang pengalamanmu, ha? Iya. Tentu saja, dengan senang hati. Iya. Di gereja lamaku, pendeta selalu bicara tentang Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri memandang langit? Yesus yang terangkat dari antara kalian ke surga ini juga akan kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke surga. Dia bilang, Tuhan akan datang di atas awan saat datang kembali. Jadi kita harus bersiaga dan berdoa untuk menyambut Tuhan. Tiap hari dengan yakin aku membaca Alkitab dan berdoa. Berharap suatu hari nanti Tuhan datang di atas awan dan mengangkatku ke kerajaannya. Suatu hari, aku pergi ke rumah seorang teman saat dia menjalani perawatan fisioterapi pengobatan Tiongkok. Saat mengobrol, aku tahu bahwa sang fisioterapis Tuan Chang adalah orang Kristen. Iya. Sehingga obrolan kami mengarah pada Alkitab. Saudara Chang menyebutkan sesuatu tentang pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Dan mengutip satu ayat Alkitab. Iya. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman pada anak. Lalu dia bilang kepadaku, Tuhan Yesus telah datang kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia datang dalam daging dan mengungkap kebenaran untuk melakukan penghakiman di akhir zaman. Ketika mendengar Tuhan telah datang kembali, aku senang sekaligus terkejut dan berpikir, bagus sekali, Tuhan Yesus telah datang kembali. Aku telah menantikan ini setiap hari selama bertahun-tahun. Akhirnya dia datang. Iya. Benar. Namun, saat aku merasa gembira, tiba-tiba aku tersadar bahwa saudara Chang berkata dalam daging. Seketika itu juga hatiku berdegup keras. Karena pendeta dan penatua selalu bilang Iya. bahwa Tuhan akan datang di atas awan. Bahwa kabar tentang dia datang dalam daging adalah palsu. Kita tidak bisa menerimanya. Aku langsung waspada terhadap saudara Chang. Aku berpikir, aku telah lama menjadi orang percaya dan sering membaca Alkitab, tetapi tidak pernah lihat apapun tentang Tuhan datang kembali dalam daging. Jadi, kukatakan kepadanya, bagaimana mungkin Tuhan datang kembali dalam daging? Disebut di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri memandang langit? Yesus yang terangkat dari antara kalian ke surga ini juga akan kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke surga. Dan kitab Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Kita bisa lihat dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan pergi di atas awan, sehingga dia juga akan datang kembali di atas awan.
Ucapanmu tentang Tuhan telah kembali dalam bentuk inkarnasi, bertentangan dengan nubuat Alkitab. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada aku, "Saudara, Alkitab memang menyebutkan Tuhan datang di atas awan. Tetapi tidak hanya ada satu nubuat tentang bagaimana Tuhan akan datang. Benar. Ada juga banyak nubuat tentang dia datang dalam daging secara rahasia sebagai anak manusia pada akhir zaman. Dia menyebutkan beberapa ayat lain. Aku akan datang kepadamu seperti pencuri. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu. Tidak ada malaikat di surga yang tahu. Anak juga tidak. Hanya Bapa yang tahu. Pada tengah malam ada teriakan, lihat, mempelai pria datang, keluarlah menyambutnya. Ada juga, karena seperti kilat yang memancar dari satu bagian langit bersinar ke bagian lain, demikian juga anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi dia harus banyak menderita dahulu dan ditolak generasi ini. Lalu, dia mempersekutukan ayat Alkitab ini. Mengatakan bahwa nubuat yang menyebut seperti pencuri dan tidak ada orang yang tahu, berarti Tuhan datang secara rahasia tanpa ada orang yang tahu. Iya. Tanpa ada yang mengenali dia walau melihatnya. Nubuat itu juga menyebutkan anak manusia dan kedatangan anak manusia. Referensi pada anak manusia berarti dia lahir dari manusia, dari daging dan darah, dan memiliki kemanusiaan biasa. Tuhan Yesus disebut Kristus sang anak manusia. Dari luar, dia tampak sama dengan orang lain. Dia makan, berpakaian, dan hidup seperti manusia biasa bersama orang lain. Jika itu adalah Roh Kudus atau tubuh spiritual Tuhan Yesus setelah kebangkitan, dia tidak akan disebut anak manusia. Jadi, dengan menyebutkan kedatangan anak manusia, berarti Tuhan datang kembali dalam daging. Benar. Saudara Chang membagikan ini. Tuhan yang datang di atas awan tentu akan jadi pertunjukan mengesankan yang mengguncang dunia. Semua akan bersujud dan tidak akan ada yang berani menentangnya. Iya. Namun bayangkan nubuat Tuhan, tetapi dia harus banyak menderita dahulu dan ditolak generasi ini. Bagaimana itu digenapi? Benar. Dia juga bilang, Tuhan hanya bisa menderita dan ditolak oleh generasi ini jika dia muncul dan bekerja dalam daging sebagai anak manusia. Iya. Seperti saat Tuhan Yesus muncul dan bekerja, mereka yang tidak bisa dengar suara Tuhan dan tidak mengenal esensi keilahian Tuhan Yesus berpegang pada gagasan mereka, menentang dan mengutuknya. Akhirnya mereka menyalibkannya. Jadi, ketika nubuat ini menyebutkan kedatangan anak manusia seperti pencuri dan ditolak generasi ini, semua merujuk pada kedatangan kembali Tuhan dalam daging secara rahasia sebagai anak manusia. Iya, itu dia. Bagiku, persekutuan ini benar-benar mengejutkan. Tidak pernah kubayangkan ada banyak sekali nubuat Injil tentang kedatangan kembali Tuhan untuk bekerja sebagai anak manusia. Aku bertanya-tanya, mengapa aku tidak pernah lihat ini walau sering membaca Alkitab? Kenapa pendeta dan penatua tidak pernah menyebut ini dalam diskusi Alkitab? Mereka tidak pernah membahasnya. Harus kuakui bahwa yang saudara Chang sampaikan sangat mulia dan dia memiliki pemahaman unik akan Alkitab yang tidak terbantahkan. Iya. Namun, aku memikirkan bagaimana Alkitab sungguh bicara tentang Tuhan kembali di atas awan dan bagaimana pendeta serta penatua selalu berkata bahwa hal selain itu berarti palsu. Kupikir, mereka sangat memahami Alkitab, jadi mereka tidak mungkin salah paham. Namun, sekali lagi, persekutuan saudara Chang sejalan dengan Alkitab. Aku sungguh bingung harus berpikir apa. Aku tidak bisa memahaminya. Dan makin kupikirkan, aku makin tidak tenang. Aku berhenti mendengarkan persekutuannya dan mencari alasan untuk pergi. Bagaimana setelahnya? Aku pulang ke rumah, tetapi perasaanku tetap tidak tenang. Persekutuan saudara Chang terus-menerus terngiang dalam pikiranku. Aku cemas. Jika Tuhan sungguh telah kembali dan aku tidak menyelidikinya, bukankah aku kehilangan kesempatan menyambutnya? Iya. Namun kemudian aku berpikir tentang Alkitab yang menyebutkan dia kembali di atas awan, dan Klerus juga menyatakan itu. Aku takut, jadi tersesat dalam keyakinanku. Aku tahu itu bukan hal kecil. Setelah itu, beberapa kali saudara Chang mengundangku datang ke gerejanya.
Aku merasa ragu dan tidak bisa memutuskan. Akhirnya, aku beralasan bahwa terjadi sesuatu di rumah. Tetapi aku merasa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan aku merasa tidak damai. Iya. Aku berdoa pada Tuhan, memohon agar Dia memberiku kearifan dan bimbingan. Secara mengejutkan, beberapa hari kemudian, Saudara Chang datang menjengukku ke rumah. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa sangat tidak enak hati karena telah berkali-kali menolak ajakan Saudara Chang. Jadi, aku ceritakan masalahku padanya. Kubilang, Saudara Chang, yang kau katakan terakhir kali tentang Tuhan datang kembali dalam daging secara rahasia sebagai anak manusia, terdengar sesuai dengan Alkitab. Tetapi ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Alkitab menyebutkan dengan jelas bahwa Tuhan akan kembali di atas awan. Disebut di kitab Wahyu, lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam Dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Jika Tuhan telah datang kembali dalam daging seperti yang kau katakan, lalu bagaimana nubuat tentang Dia datang di atas awan dan semua orang melihatnya bisa digenapi? Tidakkah itu bertentangan? Saudara Chang tersenyum dan menjawab, semua nubuat tentang kedatangan Tuhan kembali akan digenapi tanpa kontradiksi. Hanya saja ada urutan kejadiannya. Benar. Tuhan berinkarnasi terlebih dahulu secara rahasia sebagai anak manusia, lalu baru muncul secara terbuka di atas awan. Iya. Sementara Tuhan bekerja dalam daging secara rahasia, Dia mengungkap kebenaran untuk melakukan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Mereka yang dengar suaranya dan menerima pekerjaannya di akhir zaman adalah gadis bijaksana yang diangkat ke hadapan tahtanya. Mereka menerima penghakiman firman Tuhan dan mereka dijadikan para pemenang sebelum bencana. Lalu Tuhan menurunkan bencana, memberi upah pada yang baik dan menghukum yang jahat. Setelah bencana berakhir, Dia akan muncul secara terbuka di atas awan. Lalu mereka yang menentang dan mengutuk Kristus akhir zaman akan melihat Tuhan yang Maha Kuasa yang mereka kutuk adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Mereka akan memukul dada, menangis, dan menggertakkan gigi. Benar. Itu akan menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam Dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Iya. Ya, itu benar. Setelah itu, Dia membacakan beberapa firman Tuhan yang Maha Kuasa. Biar ku baca sekarang. Baiklah. Banyak orang mungkin tidak peduli dengan apa yang aku katakan, tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang kudus yang mengikuti Yesus, bahwa ketika engkau melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan matamu sendiri, itu akan jadi penampakan terbuka sang matahari kebenaran. Barangkali itu akan jadi saat yang sangat menyenangkan bagimu, tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itu jugalah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itu akan menjadi saat berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan dan saat ketika Tuhan memberi upah pada yang baik dan menghukum yang jahat. Karena penghakiman Tuhan sudah akan berakhir sebelum manusia melihat pertanda saat hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran tanpa mencari pertanda dan disucikan akan kembali ke hadapan tahta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak kembali di atas awan putih adalah Kristus palsu akan menerima hukuman abadi karena mereka hanya percaya pada Yesus yang menunjukkan pertanda, tetapi tidak mengakui Yesus yang menyatakan penghakiman berat dan menunjukkan jalan hidup sejati. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus membereskan mereka saat Dia secara terbuka kembali di atas awan putih. Mereka terlalu keras kepala, percaya diri, congkak. Bagaimana mungkin mereka yang tak berakhlak itu bisa diberi upah oleh Yesus? Amin. Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Tetapi bagi yang tidak dapat menerima kebenaran, itu tanda penghukuman. Kalian harus memilih jalan kalian sendiri, dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan bebal dan jangan congkak.
Tetapi jadilah orang yang taat tuntunan Roh Kudus, merindukan dan mencari kebenaran. Hanya dengan begini kalian akan mendapat manfaat. Iya. Setelah membaca ini, Saudara Chang berkata, ketika menunggu kedatangan Tuhan, kita harus menjadi gadis bijaksana dan mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan penghakiman di akhir zaman dan mengungkap kebenaran yang mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Kita harus mencari dan menyelidiki ini, serta membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk lihat apa benar itu kebenaran dan suara Tuhan. Untuk ini kita tidak bisa mengandalkan gagasan kita. Dia juga bilang, orang Yahudi dan Farisi bergantung pada gagasan mereka dengan buta menunggu kedatangan Mesias dan tidak mencari kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus. Mereka menentang dan mengutuknya serta memakunya di kayu salib. Mereka menyinggung watak Tuhan dan dikutuk olehnya. Benar. Jika kita juga mengikuti gagasan kita ketika menyelidiki kedatangan Tuhan, bersikeras dia harus datang di atas awan dan selain itu berarti palsu, lalu ikut para pendeta menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kita akan membuat kesalahan yang sama dengan orang Farisi dan melakukan dosa yang keji. Iya. Kita mungkin akan menangis dan menggertakkan gigi, tetapi sudah terlambat. Iya. Setelah persekutuannya, aku paham bahwa kedatangan Tuhan terjadi secara bertahap. Dia melakukan penghakiman dalam rupa manusia dahulu, lalu membuat kelompok para pemenang, lalu datang secara terbuka dengan menaiki awan. Iya. Nubuat akan kedatangan Tuhan akan seluruhnya digenapi satu persatu. Iya. Saat itu, aku merasa selama ini sudah sangat bodoh dan buta. Aku tidak memahami Alkitab setelah lama percaya, dan hanya mengikuti para pendeta dan gagasanku sendiri. Aku tidak mencari untuk dengar suara Tuhan dan menyambutnya. Untungnya, Tuhan menggerakkan Saudara Chang untuk terus berbagi Injil denganku. Jika tidak, aku pasti melewatkan kembalinya Tuhan dengan mengandalkan imajinasiku. Pada akhirnya, aku akan disingkirkan. Benar sekali. Kubilang pada Saudara Chang, persekutuanmu telah menunjukkan kepadaku betapa bijaksana dan praktis pekerjaan Tuhan. Iya. Tuhan datang berinkarnasi untuk bekerja diam-diam sungguh jadi keselamatan kita. Syukur kepada Tuhan. Namun, masih ada yang belum aku mengerti. Kau bersaksi bahwa Tuhan telah kembali berinkarnasi. Sebenarnya apa itu inkarnasi? Bagaimana kau yakin Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan dalam rupa manusia? Apa yang Saudara Chang katakan? Iya. Saudara Chang membacakan beberapa bagian firman Tuhan kepadaku. Aku belajar banyak dari sana. Kini biar kubagikan. Bagus. Iya, bagus. Inkarnasi adalah penampakan Tuhan dalam daging. Tuhan bekerja di antara manusia ciptaannya dalam rupa manusia. Jadi, agar Tuhan berinkarnasi, pertama-tama dia harus menjadi daging. Daging dengan kemanusiaan yang normal. Ini adalah prasyarat paling mendasar. Faktanya, implikasi dari inkarnasi Tuhan adalah bahwa Tuhan hidup dan bekerja dalam daging. Tuhan di dalam esensinya menjadi daging, menjadi seorang manusia. Kristus dengan kemanusiaan yang normal adalah daging yang di dalamnya roh diwujudkan dan memiliki kemanusiaan yang normal, akal sehat, serta pikiran manusia. Diwujudkan artinya Tuhan menjadi manusia, roh menjadi daging. Atau secara gamblang, artinya adalah ketika Tuhan itu sendiri mendiami daging dengan kemanusiaan yang normal dan melaluinya dia mengungkapkan pekerjaan ilahinya. Inilah yang dimaksud dengan diwujudkan atau berinkarnasi. Benar. Iya. Tuhan yang berinkarnasi disebut Kristus, dan Kristus adalah daging yang dikenakan oleh Roh Tuhan. Daging ini tidak seperti manusia manapun yang terbuat dari daging. Perbedaan ini dikarenakan Kristus bukanlah berasal dari daging dan darah, dia adalah inkarnasi roh. Dia memiliki kemanusiaan yang normal sekaligus keilahian yang lengkap. Keilahiannya tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kemanusiaannya yang normal menunjang semua kegiatan normalnya dalam daging. Sementara keilahiannya melaksanakan pekerjaan Tuhan sendiri.
baik kemanusiaannya maupun keilahiannya, keduanya tunduk pada kehendak Bapa Surgawi. Hakikat Kristus adalah roh, yaitu keilahian. Oleh karena itu, hakikatnya adalah hakikat Tuhan sendiri. Hakikat ini tidak akan menyela pekerjaannya sendiri, dan dia tidak mungkin melakukan hal yang menghancurkan pekerjaannya sendiri ataupun mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian Saudara Chang berkata, sebagai orang percaya, kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi. Tetapi tidak ada yang memahami kebenaran mengenai inkarnasi itu. Kini, di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa menyingkap kebenaran dan misteri inkarnasi pada kita. Kita bisa lihat dari firman Tuhan yang Maha Kuasa bahwa inkarnasi adalah roh Tuhan yang berpakaian tubuh manusia normal datang untuk bekerja di antara manusia. Inkarnasi Tuhan terlihat seperti manusia biasa. Dia tidak tampak supernatural dan dia makan dan hidup sama seperti orang lain. Dia punya berbagai emosi seperti manusia normal dan orang bisa mendekatinya. Tetapi esensi inkarnasi Tuhan itu keilahian. Karena itu, Kristus bisa mengungkap kebenaran kapanpun dimanapun. Dia mengungkap watak, hikmat Tuhan, apa yang dimilikinya dan siapa dia, dan dia melakukan pekerjaan Tuhan sendiri. Ini sesuatu yang tidak bisa dicapai manusia biasa. Benar sekali. Sama seperti Tuhan Yesus yang terlihat normal dari luar dan hidup di kehidupan nyata di antara manusia. Namun Tuhan Yesus mengungkapkan banyak kebenaran dan memberi manusia jalan pertobatan. Dia mengampuni dosa manusia dan mengungkap watak Tuhan yang penuh cinta dan belas kasih. Benar sekali. Dia juga menunjukkan banyak tanda dan keajaiban, seperti memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menenangkan angin dan lautan, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi. Ini sepenuhnya mengungkap otoritas dan kuasa Tuhan. Akhirnya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menyelesaikan pekerjaan penebusan umat manusia. Ini menunjukkan pekerjaan dan perkataan Tuhan Yesus adalah pekerjaan dan perkataan Tuhan sendiri, bahwa Dia adalah Tuhan dalam rupa manusia. Benar sekali. Lanjut Saudara Chang. Jadi, kita tidak bisa lihat penampilan untuk mengenali inkarnasi Tuhan. Tetapi kita harus dengar suara Tuhan. Pekerjaan dan perkataan Kristus bisa menunjukkan kebenaran, watak Tuhan, hikmat dan kemahakuasaan Tuhan, dan apa yang dimilikinya dan siapa Dia. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa itu pekerjaan dan perkataan Tuhan dalam rupa manusia. Persekutuannya sedikit menjelaskan banyak hal untukku. Aku sadar bahwa Kristus tampak seperti manusia biasa, tidak hebat atau supernatural. Tetapi dia memiliki esensi Tuhan. Dia adalah roh Tuhan yang berpakaian daging biasa. Setelah bertahun-tahun percaya, aku belum memahami kebenaran dan misteri ini. Saudara Chang melanjutkan persekutuannya. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap semua kebenaran dan misteri inkarnasi pada kita. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tidak mengucapkan firman ini di akhir zaman, manusia yang rusak bisa saja percaya pada Tuhan selamanya tanpa sungguh mengerti kebenaran di balik inkarnasi. Dan tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Sudah tentu. Benar. Katanya, Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus itu sama. Dari luar, mereka terlihat sangat normal. Seperti tidak ada yang luar biasa. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran yang mentahirkan dan menyelamatkan manusia, dan Dia melakukan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Lalu, Dia telah mengungkap misteri 6.000 tahun rencana pengelolaan Tuhan dan maksud pekerjaannya. Tujuan dan pentingnya 3 tahap pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan misteri inkarnasi dan nama Tuhan, kisah di balik Alkitab, bagaimana iblis merusak manusia, kebenaran, dan esensi kerusakan manusia oleh iblis. Penyebab manusia menentang Tuhan dan berdosa, bagaimana Tuhan melakukan penghakiman untuk sepenuhnya mentahirkan dan menyelamatkan manusia, bagaimana Tuhan memilih manusia berdasarkan jenisnya, bagaimana Dia menentukan tujuan dan hasil tiap orang dan lainnya. Dalam penghakiman Tuhan di akhir zaman, Dia mengungkap watak benarnya yang tidak menoleransi pelanggaran. Saat itu, Saudara Chang bertanya kepadaku, siapa selain Tuhan yang bisa mengungkap misteri rencananya? Siapa yang bisa mengungkap kebenaran dan watak benar Tuhan? Siapa yang bisa melakukan pekerjaan penghakiman untuk mentahirkan dan menyelamatkan manusia selamanya? Kubilang, tentu hanya Tuhan yang bisa. Dan Dia setuju. Hanya Tuhan dalam rupa manusia yang bisa bekerja dan bicara untuk menyelamatkan manusia dengan cara praktis.
Pekerjaan ini dilakukan oleh Tuhan dalam bentuk manusia sebagai anak manusia. Lalu dia berkata, makin banyak orang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan mengalami pekerjaannya, mereka akan makin yakin bahwa perkataan yang diungkap Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan. Ucapan Tuhan yang Maha Kuasa adalah bukti yang cukup bahwa Dia adalah Kristus akhir zaman, perwujudan Tuhan yang sebenarnya. Saat itu, aku merasa sangat bersemangat. Aku bilang, saudara, kini aku mengerti bahwa inkarnasi Tuhan adalah misteri kebenaran yang terbesar. Tuhan dalam rupa manusia utamanya mengungkapkan semua kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi penting bagi kita mendengarkan suara Tuhan untuk menyambut Tuhan. Siapapun yang bisa mengungkap kebenaran dan melakukan pekerjaan Tuhan adalah Tuhan dalam rupa manusia. Dengan mendengar suara Tuhan dan menerima pekerjaan barunya, kita menyambut Tuhan dan diangkat ke hadapan tahta Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dia bilang, penyadaranmu sepenuhnya karena pencerahan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Aku mengingat kembali saat aku menolak pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan membenci diriku sendiri karena telah begitu buta dan bodoh. Aku lama percaya tetapi belum mengenal Tuhan. Iya. Aku justru berpegang pada gagasanku menunggu kedatangan Tuhan di atas awan tanpa mencoba mendengar suara Tuhan untuk menyambutnya. Ketika mendengar seseorang bersaksi bahwa dia telah datang kembali dan mengungkap kebenaran serta melakukan penghakiman di akhir zaman, aku tidak menyelidikinya. Aku hampir menutup pintu bagi Tuhan. Benar. Lalu, aku jadi sangat yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengungkap semua kebenaran dan misteri ini adalah Tuhan Yesus yang kembali. Dia Tuhan dalam rupa manusia. Syukur kepada Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak menyerah kepadaku karena pemberontakanku, tetapi menggerakkan saudara Chang untuk terus berbagi Injil denganku, sehingga aku bisa dengar suara Tuhan dan ikut jejak langkah anak domba. Tuhan sungguh menunjukkan kasih tanpa batas. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Syukur kepada Tuhan.